Kita segera menuju ke Amerika Serikat. Ada reporter TV One Yandri Subekti yang berada di kota New York untuk melaporkan bagaimana perkembangan terkini dari sana. Yandri, dapat Anda ceritakan bagaimana kronologis kecelakaan maut ini? Ya, kronologis sekitar 4 jam yang lalu, tepatnya pukul 8.48 malam, di mana pesawat komersial American Airlines nomor penerbangan AA524 dari Kansas, kita dengan ketinggian sekitar 100 meter, ini persiapan untuk mendarat di lapangan terbang di mana pesawat komersil tersebut menabrak pesawat helikopter Amerika Serikat US Army yang berada di tipe siklus penumpang atau 3 tentara yang sedang mengadakan latihan terbang, dan penyebabnya ini saat ini masih 40 komersial American Airlines perkirakan, dan 4 orang kru, diantaranya 2 pilot dan 2 pramugari yang bertugas juga demikian, kemungkinan besar mereka meninggal dunia, dan juga 3 tentara yang di pesawat helikopter juga diperkirakan meninggal. Namun demikian, hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian dan masih belum ditemukan selamat 300 petugas penuh yang merupakan dari negara bagian yang berada dalam India dan Maryland, salah satu kebutuhan atau korban-korban yang jatuh di Sungai Potomac di Washington DC di tengah cuaca yang bisa saat ini juga sekitar angin yang cukup kencang. Ini adalah merupakan atau salah satu tantangan mencari upaya penyelamatan korban. Dan hingga saat ini kecelakaan tersebut terus dipantau, termasuk juga Presiden Trump terus melakukan pantauan dan melakukan briefing dari pihak-pihak terkait. Baik, Yandri, ini seperti yang kita ketahui jika helikopter Black Hawk ini adalah helikopter militer yang biasa mengangkut tentara tempur. Lalu mengapa itu ada di bandara komersil? Saat ini pun masih apakah baik. Baik, tampaknya kita akan baik, Yandri, kita akan kembali melanjutkan dengan Anda. Namun saat ini pemirsa, kita juga telah terhubung dengan Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat siang, Pak Cepi. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat. Ya, selamat siang, Pak. Pak, ini bagaimana Anda melihat kecelakaan tragis yang terjadi di pusat jantung Amerika Serikat yang baru saja terjadi ini, Pak? Iya, saya nggak melihat. Baik, menurut pandangan Anda mungkin seperti apa, Pak? Iya, jadi begini, itu Bandara Ronald Reagan kalau nggak salah itu bandara sipil ya, bandara sipil. Kemudian Black Hawk itu adalah pesawatnya Angkatan Darat Amerika, ya, kalau nggak salah US Army. Ya, sehingga secara mudah bisa disimpulkan bahwa dia tidak rutin take off landing di Bandara Ronald Reagan yang Black Hawk ini. Dan American Airlines itu adalah memang dia melayani penerbangan rutin karena memang civil commercial aerodrome di Ronald Reagan itu. Jadi kalau take off landing yang sudah rutin mungkin bisa lebih mudah mengatur
antara fixed wing dan rotary wing. Ya, ini kan pesawat sayap tetap dengan pesawat helikopter yang landing spotnya itu berbeda ya. Jadi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah pesawat Black Hawk itu tidak rutin di Ronald Reagan dan dia adalah military aircraft. Kemudian American Airlines itu pesawat yang memang tempatnya di Ronald Reagan itu. Dan pesawat ini berbeda ya, satu pesawat fixed wing, satu pesawat rotary wing. Landing spotnya berbeda, tempat landingnya tuh berbeda. Kalau pesawat fixed wing dia tempat landasannya itu runway namanya, membujur panjang, sedangkan helikopter dia biasanya ada landing spot. Dan menuju atau berangkat dari landing spot helikopter itu ada prosedur khusus, ada prosedur tersendiri yang harus dipatuhi tentunya, dan itu sudah standar prosedur. Nah, bagaimana bisa terjadi tabrakan? Ini banyak kemungkinan yang terjadi ya. Tetapi kalau penyebab utamanya atau penyebab yang pasti itu kita tidak akan pernah tahu sebelum diselidiki oleh tim penyelidik. Tetapi kira-kira masalahnya seperti itu. Yang pertama pesawat itu pesawat yang rutin, yang satu insidental atau tidak rutin take off landing di sana, dan terjadinya malam hari ya kalau nggak salah. Nah, malam hari tentunya ada keterbatasan visibility baik dari pilot maupun dari menara pengawas. Tetapi alat-alat navigasi, alat-alat bantu navigasi itu saya yakin sudah sangat canggih ya di Washington Ronald Reagan Airport. Jadi kemungkinan terjadi tidak lihat atau bagaimana itu masih harus dibuktikan nanti dari penyelidikan. Tetapi potensi kemudian bisa menjadi collision atau tabrakan itu tadi yang saya katakan. Yang pertama adalah pesawat yang... Baik, Pak. Lalu bagaimana dengan air traffic control yang ada di sana, Pak? Baik, nampaknya ada kendala jaringan dengan Pak Cepi. Dengan ya. Baik, tapi kalau kita lihat juga jika kita baik. Akan kembali lagi dengan Pak Cepi. Ya, Pak. Pak Cepi masih mendengar suara kami, Pak? Ya. Iya, jelas. Baik, jelas Pak Cepi. 55. Iya, Pak. Iya. Baik, ini mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai air traffic control di sana seperti apa, Pak Cepi? Ya, air traffic control pasti sudah familiar ya dengan melayani penerbangan-penerbangan yang rutin maupun yang non-rutin ya. Saya tidak melihat satu kekurangan dari air traffic control system, karena setelah tahun 2001 air traffic control system di Amerika itu di restructuring ya, karena kejadian 9/11 mereka kemudian merestructuring civil military air traffic control system, sehingga dengan demikian kapabilitas dari air traffic control Washington Ronald Reagan Airport saya pikir tidak diragukan ya, karena sudah dari tahun 2001 ya, berarti sudah 24 tahun yang lalu mereka sudah melebur civil military air traffic control systemnya. Oke, baik. Baik, Pak Cepi, kita kan ketahui bahwa segala pergerakan dari pesawat ini kan bisa kita pantau dari traffic control itu sendiri, Pak. Melihat dari kecelakaan yang terjadi ini, apakah ini terjadi karena kesalahan dari radar ataukah ini karena human error, Pak? Pasti tidak bisa diketahui sebelumnya ya. Tetapi kemungkinan terjadi bisa saja ya. Radar lagi tidak bekerja atau ada gangguan listrik atau apapun bisa saja terjadi. Tetapi sekali lagi dalam kejadian-kejadian yang seperti ini maka harus dilakukan penyelidikan yang seksama sebelum orang bisa mengambil kesimpulan apa yang menjadi penyebab tabrakan di udara itu.
Baik, Pak Cepi, ini mungkin Anda bisa menggambarkan mengenai helikopter Black Hawk ini seperti apa? Karena kan ini mengingat merupakan dari helikopter tentara tempur milik Amerika Serikat. Iya, Black Hawk memang diperuntukkan untuk angkutan pasukan dan dukungan logistik ya, dan dia juga bisa dikombinasikan sebagai eh, eh, helikopter tempur karena dia dipersenjatai untuk keperluan angkatan darat. Tetapi kalau dia mondar-mandir atau akan take off dan landing di Washington Ronald Reagan Aerodrome, maka dipastikan misinya pasti bukan misi tempur ya, atau latihan tempur pasti tidak. Jadi mungkin misi logistik, apakah itu mengangkut barang atau orang untuk keperluan military purposes tentu saja. Pak Cepi, helikopter Black Hawk ini kan helikopter militer gitu, dan ini digunakan digunakan untuk tentara sebagai pesawat tempur. Kenapa dia bisa digunakan di bandara komersil, Pak? Seharusnya kan memang ada bandara tertentu. Ya, dia pada misi-misi tertentu, pesawat-pesawat military aircraft bisa saja take off landing di aerodrome sipil, tergantung misinya. Misalnya saja pesawat-pesawat Angkatan Darat Amerika itu juga digunakan oleh sebagian pejabatnya sesekali atau pemerintahnya sendiri untuk keperluan-keperluan yang non kombatan, yang non combat ya. Jadi bisa saja kemudian mereka take off atau landing di Ronald Reagan civil aircraft, civil aerodrome. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim selaku Marsikal TNI Purnawirawan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2025 telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Kita akan kembali lagi ya. Kembali dengan rekan kami Yandri Subekti yang sudah kembali terhubung bersama dengan kami. Yandri, silakan dengan informasi Anda terbaru dari sana. Ya, rekan-rekan, peristiwa tragedi pesawat komersial dengan tabrakan dengan pesawat Black Hawk Angkatan Darat ini terjadi tidak di dalam bandara, namun sekitar Bandara Reagan National Airport. Jadi pesawat komersial American Airlines tersebut yang terbang Texas ini mendarat di pangkalan airport lapangan terbang komersial Reagan National Airport dan belum landing, yaitu sekitar 100 meter di atas permukaan air laut, sekitar 848 agak pesawat dan kedua di pesawat. Baik, Yandri. Terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Amerika Serikat. Ya, selamat kembali beraktivitas.